Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya merupakan guru di SD Negeri 8 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022. Pelajaran kali ini saya akan mengajarkan matematika di kelas 5 pada materi debit dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau disebut dengan Problem Based Learning. Merupakan video praktek pembelajaran uji kinerja tahun 2022. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat ya, anak soleh dan soleha. Semoga kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dulu. Siapa yang datang paling awal? Iya, iya Bang. Silakan pimpin doa Bang ya. Bersiap, beri salam. Sebelumnya kita cek kehadiran hari ini. Siapa yang hadir? Ada semua ya, alhamdulillah berarti sehat ya, tanpa halangan rintangan, semuanya hadir ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai, baiknya kita mendengarkan atau menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk nasionalisme kita. Apa nasionalisme? Sikap cinta kepada tanah air. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Semangat. Yuk. Kita akan adakan sebuah permainan ya, namanya permainan bakso. Silakan berdiri di sampingnya aja ya. Ya. Abang ini berdiri sini Bang. Maju sini Bang. Ya, ini langsung. Ya. Oke. Dengar. Yang kanan tunjuknya, yang kiri nangkap. Paham ya? Oke. Oke, siap? Ode, sip. Apa? Oke. Dengarkan cerita dan peraturan permainannya ya. Ketika Bapak bercerita, kamu mendengar kata-kata bakso, maka tangkap baksonya yang ada di tangan kamu. Apabila kamu bisa nangkap temannya atau bisa meminta dari teman yang lain, maka kamu konsentrasi dan menang. Oke. Suatu hari ayah dan adik pergi ke pasar.
Di pasar, ayah bertemu dengan mbak yang berjualan bakwan. Adik merengek kepada ayah untuk membeli bakwan. Akan tetapi ayah tidak menyuruh adik untuk membeli bakwan. Di samping penjual bakwan ada seorang penjual bakmi. Di situ adik pengen lagi bakmi, tetapi ayah sekali lagi tidak suka bakmi dan adiknya disarankan untuk membeli bakso. Yang dapat berarti konsentrasi. Pemirsa, inilah headline news. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak Selasa sore di kawasan Puncak Bogor mengakibatkan tinggi muka air Kali Ciliwung naik hingga mencapai 170 cm atau siaga 2. Kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung yang terpantau di pos pemantauan Bendung Katulampa Kota Bogor pada Selasa malam naik hingga mencapai ketinggian 170 cm atau kategori siaga 2 dari sebelumnya 50 cm. Naiknya tinggi muka air Kali Ciliwung disebabkan curah hujan di kawasan Puncak Bogor pada Selasa sore yang turun dengan intensitas tinggi. Petugas Gunung Katulampa memprediksi debit air Kali Ciliwung yang mengalir dari Bogor akan tiba di Jakarta 12 jam ke depan. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung, Cisadane, dan juga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. Ya, setelah melihat video tadi, ada apa di situ? Banjir. Nah, kalau banjir berhubungan dengan air, di situ pasti kalau ada air ada polusi. Terus ada debit air yang di situ. Tadi berapa debitnya? 170 ya Bang, 170. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang debit air. Apa itu debit air itu? Ya, bagaimana perhitungan? Setelah kita ya mempelajari ini, kita dan Bapak berharap kamu bisa. Yang pertama, ya, melalui video pembelajaran nanti kamu bisa mampu menganalisis bagaimana debit air jika diketahui volume dan waktunya. Yang kedua, kamu bisa menganalisis masalah-masalah ya, mencari dan menghitung volume, debit dan waktu ya pada pembahasan debit air. Yang ketiga, kamu dapat menganalisis bagaimana cara kamu untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, anak. Ya, kemarin kita telah belajar masalah kecepatan. Kecepatan satuannya adalah Pak kemarin berhubungan dengan waktu. Terus berhubungan dengan kecepatan ya. Sekarang debit hubungannya yaitu satuan volume. Bagaimana dengan satuan kubik? Terus yang kedua satuan waktu. Coba lihat. Nih, debit air merupakan kecepatan volume aliran air per satuan waktu. Di sini nanti kita akan menggunakan rumus ini, konversi dulu. Kita telah belajar nih sebelumnya. 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit. 1 jam 30 menit. Oke, seandainya Bapak tutup di sini. Ya, 1 menit berapa detik? 60. 1 jam berapa menit? 1 hari berapa jam? 1 hari 24 jam. Terus 1 bulan berapa hari? 30 Ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30. Terus ya,
itu satuan waktu. Sekarang satuan volume. Ini satuan volume. Kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik. Setiap turun dikalikan 1000. Setiap naik dibagikan 1000. Namanya kubik karena volume berhubungan dengan kubik. Nah, sekarang di sini nanti kita akan mencari debit air dengan rumus segitiga seperti kecepatan kemarin, segitiga Jokowi. Sekarang segitiganya PdW ya. PdW. Ya. Terus P itu volume, D debit, W waktu. Apabila mencari debit, kita tutup D-nya. Berarti P dibagi kalau atas dan bawah ya. Terus kalau mencari volume dikali W. Kalau mencari waktu paham? Paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang Bapak berikan sebuah contoh. Sungai Bangka Kota tahu? Tahu kan? Mengalir air sebanyak 1000 liter. Tahu 1000 liter? 1 liter berapa desimeter kubik kemarin? Kita telah belajar konversi kemarin. 1 desimeter kubik itu artinya 1 liter. Ya. Setiap 2 detik itu mengalir 1000 liter. Debit air sungai tersebut sebesar liter per detik yang ditanyakan. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan 3 langkah. Pertama diketahui, yang kedua yang ketiga dijawab. Diketahuinya apa saja? Oh Pak, diketahui di situ ada air, volume air sebanyak 1000 liter. Terus waktunya 2 detik. Ditanya berapa debit air sungai tersebut, dijawab dengan menggunakan rumus. Rumusnya D yang seperti tadi ya. D sama dengan volume dibagi waktu. D-nya volumenya 1000 liter. 1000 liter dibagi 2 detik sama dengan 1000 dibagi 2, 500 liter per detik. Itu debit air sungai di Bangka Kota. Nah, sekarang kemarin Bapak minta bawa apa? Botol. Ada ya? Ada. Siapkan botolnya datang. Oke. Di sini ada air yang volumenya 600 ml ya. Mililiter. Coba ya. Siap Bang? Kita hitung sama-sama. 1 2 3. Ya, ternyata debit air pada percobaan yang Bapak lakukan tadi dalam 600 ml itu adalah 20 detik air yang mengalir ke sini sampai air ini habis. Maka berapa debitnya? Ayo, siapa yang bisa? Berapa? Rumusnya menggunakan P dibagi W. Volumenya 600. Terus waktunya 20. 600 bagi 20 berapa? 30 ml per detik. Itulah debit. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Debit merupakan perbandingan volume dan waktu. Nah, debit dapat dirumuskan D sama dengan V per T atau V dibagi T. D adalah debit, V adalah volume, T
dan T adalah waktu. Penerapan dalam penyelesaian soal contohnya, Paman mengisi kolam yang volumenya 300 meter kubik selama 5 jam. Berapa meter kubik per jam debit gram air tersebut? Diketahui V atau volume 300 meter kubik, T atau waktu 5 jam. Ditanyakan D atau debit dalam meter kubik per jam. Jawab, D sama dengan V per T sama dengan 300 dibagi 5. 300 dibagi 5 hasilnya 60. Jadi debit gram air sama dengan 60 meter kubik per jam. Contoh yang kedua, Ayah mengisi galon air minum yang volumenya 18 liter selama 1 menit. Nah, tentukan debit gram air minum dalam liter per detik. Diketahui V atau volume 18 liter dan T atau waktunya 1 menit. Ditanyakan D debit dalam liter per detik. Nah, karena D-nya dalam liter per detik, maka T 1 menit kita ubah terlebih dahulu menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, jawab, D atau debit sama dengan volume dibagi waktu atau V per T sama dengan 18 per 60. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 6, 18 dibagi 6 3, 60 dibagi 6 10 sama dengan 3 per 10 sama dengan 0,3. Jadi debit gram air minum sama dengan 0,3 liter per detik. Nah, sekarang kita mencari volume. Rumusnya V atau volume sama dengan D kali T, atau volume sama dengan debit kali waktu. V adalah volume, D adalah debit, T adalah waktu. Contoh soal yang pertama, Paman mengisi bak air sampai penuh selama 2 jam. Berapa liter volume bak tersebut jika debit gram airnya 75 liter per jam? Diketahui D sama dengan 75 liter per jam, T atau waktu 2 jam. Ditanyakan V atau volume dalam liter. Jawab, V sama dengan D kali T atau debit kali waktu sama dengan 75 kali 2. 75 kali 2 hasilnya 150. Jadi volume bak air sama dengan 150 liter. Oke, bagaimana dengan hal tersebut? Bisa dipahami? Ya, jadi kita menggunakan segitiga ajaib tadi. Ya, segitiga aja, sama seperti kita mencari kecepatan kemarin. Ya, kita tutup salah satunya apabila yang kita cari itu yang kita tutup. Nah, sekarang kamu perhatikan setelah ini nanti ada masalah-masalah. Ya, kamu akan memecahkan masalah dari sebuah percobaan. Dari sebuah percobaan, kamu yang melakukan percobaan, kamu yang menemukan masalahnya. Ya, bagaimana masalah itu kamu selesaikan? Yaitu masalah tentang debit air. Ya, sekarang ya, kamu perhatikan teknik dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, berdoalah ya, siapkan botol minuman air mineralnya, lubang botol bagian bawah dengan paku. Ya, itu terserah kamu lubangnya bagaimana. Terus tutup lubang botol dengan lakban atau dengan tangan boleh. Terus siapkan stopwatchnya. Bisa kita menggunakan HP yang telah Bapak pesan kemarin. Kemudian buka lakbannya, hitung berapa waktu yang dibutuhkan sampai habis air botol tersebut. Bagaimana? Siap? Siap? Siap kita kerjakan itu, kita kerjakan di luar secara berkelompok. Oke. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, kelompok 1 ambil HP-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Ini
Bapak bagikan LKPD. Kamu isi ya sama seperti yang kamu itu. Lalu simpulkan bagaimana volumenya, waktu yang dibutuhkan, debit airnya berapa ya. Kamu bandingkan antara dua botol tersebut ya. Kelompok 1, ini LKPD-nya. Kerjakan di sini saja ya. Tarik kesimpulannya bagaimana nanti. Nah, balik. 7. Dah sampai 6 ya. Oke, sekarang boleh keluar dengan tertib. Kita kerjakan percobaan ini. Ambil lokasi masing-masing. Di situ depan ada keran. Ya, ada keran air. Silakan berkelompok. Silakan. Jangan terlalu yang kecil lagi, botol kecil lagi. Ya, tergantung lubang ya. Sekarang kamu tampilkan hasilnya di depan kelas. Kamu bacakan dan kamu sampaikan kepada teman-teman kelompok lain. Dimulai dari kelompok 1. Yang lain perhatikan depan. LKPD ya. Ya, hasil percobaan kami tadi. Ayo, lihat, dengar. Volume airnya 16 ml. Yang dibutuhkan 16 detik. Debit air yang dibutuhkan 31 ml per detik. Nomor 2 adalah botol besar 1,5 liter. Botol besarnya berapa? 1,5
5 liter berapa liter tuh biasanya? 1.500 mililiter ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan air tersebut adalah 1 menit 38 detik. 1 menit 38 detik ya. Debitnya sekarang Adalah 15 mililiter per detik. 15, ingat. Berapa debitnya bang yang pertama? Yang kecil. Yang kecil adalah 31 mililiter per detik. 31 mililiter per detik. Yang kedua, Yang besar 15 mililiter per detik. ingat 15 mililiter per detik. Apakah beda dengan kelompok lain? Kita lihat ya. Kelompok 1 setelah menyelesaikan LKPD-nya, menyelesaikan percobaannya, kita kasih applause kepada kelompok 1. Ya, terima kasih dulu kelompok 1. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup. Botol kecil, volume airnya 600 ml, waktu yang dibutuhkan 40 detik. Debit airnya 15 liter per detik. 15 mililiter per detik. Kelompok 3 berapa? 12. Kelompok 3 12 yang kecil. Yang ini 15. Kenapa bisa beda seperti itu? Ayo, ini yang harus kita jawab nanti ya. Kasih kata. Kenapa seperti itu? Pengaruh dari lubang yang kamu bikin. Semakin besar lubangnya, semakin besar debitnya. Waktu yang dibutuhkan juga semakin besar. Ada yang berbeda, abang ini yang besar 15 mililiter per detik. Yang ini yang besar berapa? 12 mililiter. Yang kelompok 6 berapa tadi yang besar? 25 mililiter per detik. Memberikan evaluasi individu ya, memberikan tugas secara individu. Kamu kerjakan, ada soal-soal di situ, soal yang mengenai tentang debit dalam kehidupan sehari-hari ya, ada gambarnya, ada soalnya, nanti kamu kerjakan ya. Silakan kembali ke tempat. Siapa lah? Lah, sudah tahu ditanyanya ada bang? Tulis dulu, nomor 1, nomor 2. Tapi ditanya dijawab. Namanya jangan lupa ya. Apa?
secara individu, ya dalam pembelajaran ini mungkin cukup ya. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, untuk mencari debit, maka kita menggunakan rumus Dewi ya, segitiga aja. Jadi nama rumusnya. Apabila mencari debit, maka P ya. Bagi P untuk mencari volume. Kalau mencari waktu. Ingat, ketika debit air itu besar, maka akan semakin waktunya makin cepat. Begitu juga nanti dalam kehidupan sehari-hari berapa nih? Ya, dalam mengisi bak sebesar ini berapa menit yang dibutuhkan oleh pompa air dalam mengisi volume tertentu pada bak tertentu. Paham Pak? Ya, paham. Senang belajar hari ini? Bagaimana menurut semangatmu? Masih ingin belajar seperti ini? Masih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anakku, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa nanti pembelajaran selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang debit lagi. Bagaimana nanti menyelesaikan soal-soal yang berhubungan kita menghubungkan mencari volumenya dulu, volume debit dalam bak mani berapa volumenya baru kita hitung debitnya, ya, Pak? Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum menutup, baiknya kita berdoa. Abang yang paling duluan tadi datang, silakan pimpin doa, Bang. Ya, Fatihah. Mulai. Fatihah.